tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2021 dimulai. Masing-masing komandan kompi menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih komando. Instruktur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Siap! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas. Terus. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Di. Break. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Break. Bendera siap. Ada Sang Merah Putih. Hormat. Break.
merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Di. Gerak. Balik kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, hening cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan ditetapkan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Break. Bapak Ibu, saudara-saudara upacara yang kami hormati, akan kami bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur, 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak pandemi ini. Setiap hari kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WhatsApp dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, dan muak bergantian masuk di dada. Seolah-olah sudut untuk kita berbahagia sudah tidak tersisa. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan kita. Terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis untuk mengalahkan pandemi. Bahkan demi keselamatan kita, lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya adalah tenaga kesehatan dari Jawa Tengah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian, dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular pada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan meningkatkan imun. Jangan loyo, apalagi ngelokro. Bapak Ibu, saban hari saya keliling bertemu bakul sayuran, berjumpa tukang becak, pedagang asongan sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap mencari nafkah. Mereka tidak mau menyerah. Mereka menolak kalah. Semangat beliau-beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan. Terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarganya karena corona. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak, tidak ada lagi yang mereka panggil ibu, tidak ada yang ngasih uang jajan, apalagi ngajak liburan. Untuk sekedar berlibur lara, Pemprov Jawa Tengah telah mengirim paket bantuan pada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman kepolisian. Mungkin itu belum cukup, kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan dan mendampingi mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat. Kita semua tahu
proklamasi bukanlah ujung perjuangan. Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi Indonesia, masih harus berperang melawan agresi militer Belanda. Masih harus perang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa kita. Dari pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontakan saudara sendiri. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda juga terus kita alami. Melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme, dan radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, menegakkan kepribadian yang berkebudayaan. Tapi sudahkah kita berdaulat? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi yang berkebudayaan? Belum, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Masih jauh dari panggang api. Dan pandemi ini benar-benar menjadi kaca benggala yang sempurna untuk kita menilai diri sendiri. Di satu sisi, COVID memang telah melumpuhkan kita. Tapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus kita lakukan, cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung, kalau laboratoriumnya masih jadul, tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium dan tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa bikin obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin sendiri, regen dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja kita harus impor? Apa kita tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja. Sektor pertanian dan pangan, sektor kemaritiman, energi, sampai teknologi, kita juga harus berdaulat dan mandiri. Kita ini mestinya lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang, ketika misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih sama seperti ini, terperosok dan terseok-seok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang, mengapakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Amanat selesai, pasukan siapkan. Siap! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini
kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh menadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah berkorban jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, pasukan dapat dibubarkan. Jangan. Action! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Komandan Tinggi dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan!
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan peserta upacara yang telah melaksanakan upacara dengan hikmat. Semoga untuk tahun depan upacara berikutnya akan lebih hebat lagi.